Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Senang sekali rasanya Bapak pada pagi hari ini bisa mengajar kalian di tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan bisa menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga imun kalian dengan sarapan pagi tentunya. Adapun sarapan pagi ini menurut daerah asalnya masing-masing, ya, yang mana kita ketahui bahwasanya ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan sosial, di situ ada manusia, tempat, dan lingkungannya. Namun sebelum ke materi, sesuai dengan arahan Dinas Kabupaten Tangerang bahwasanya di tahun pelajaran 2021-2022 ini kita belum bisa melakukan tatap muka. Namun besar harapan Bapak untuk memotivasi kalian bahwasanya kalian harus selalu optimis, karena ini adalah menjadi sejarah untuk kalian, di mana kalian dituntut untuk cakap. Dalam artian cakap di sini adalah cerdas, aktif, kreatif, amanah, dan juga berprestasi. Mudah-mudahan semua itu ada pada diri kalian. Namun sebelumnya marilah kita berdoa sebelum kita lanjut ke materi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak arahkan untuk yang beragama Islam baca doa belajar agar kalian paham. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Oke, selesai berdoa, mari kita lanjut. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas, yaitu di bab 1 ada manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, kalau manusia, berbicara manusia adalah kita sendiri. Makanya sebagai manusia kita harus mempunyai tujuan hidup sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu untuk apa? Nih, di pelajaran agama kalian bisa bertemu dengan pengertian daripada manusia itu sendiri. Di sini ada peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu perubahan karakteristik ruang dan interaksi keruangan, yang mana pertemuan selanjutnya kita akan membahas skala Indonesia, dinamika penduduk, keadaan etnik dan budaya, kondisi alam dan sebarannya, interaksi antar wilayah Indonesia, perubahan akibat interaksi keruangan, perubahan aspek fisik, dan perubahan sosial. Nah, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ruang dan interaksi antar ruang. Adapun kalian Bapak harapkan nanti bisa menjelaskan pengertian ruang, bisa menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, dan juga bisa menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Kemudian yang keempat, menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar waktu. Nah, di sini kita berbicara adakah makhluk yang hidup tidak di ruangan? Ya, pasti kita akan menjawab tidak. Karena setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruangan untuk melangsungkan kehidupannya. Karena tanpa adanya ruangan, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup, ya. Jadi ada ruang kelas yang kita kenal, ada ruang laboratorium, ruang rapat, ruang perpustakaan, dan mungkin ada beberapa ruang yang ada di sekitar kita. Jadi manusia itu harus tinggal pada suatu ruangan, ya. Nah, setiap makhluk yang hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Yang jadi pertanyaan, ya, apa sih itu ruang? Ya. Jadi pengertian ruang di sini adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup, ya, oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Di sini, jadi bumi yang kita pijak adalah sebuah ruangan, ya. Jadi
ruangan itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Jadi ada lempengan-lempengan bumi yang ada di bawahnya, ya, itu ada pun merupakan suatu ruang. Jadi ruang di sini mencakup ada perairan juga, ya, kemudian permukaan bumi, laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi ada air tanah sampai ke dalam tertentu, ya. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Jadi ketika kita mau membangun suatu rumah, ya, itu di bawah bumi itu akan ada lagi yang namanya ruangan-ruangan. Contohnya ada pasir dan lain sebagainya. Nah, batasan ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Nah, kita lihat nih ada gambaran di sini, ada daratan, ya, ada gunung, ada gurun, ada hutan. Kemudian perairan, ini ada laut, danau, dan sungai, ya. Jadi tidak sebatas dengan ruang itu dengan udara saja, ya. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, di sini adanya hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi setiap ruang. Jadi di mana saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya di sini ada pegunungan, ya. Kemudian ada perairan. Nah, ini semuanya nanti akan saling melengkapi. Nah, di sini ada wilayah pegunungan ini dia menghasilkan sayur-sayuran, ya. Sementara di wilayah B ini menghasilkan ikan. Nah, jadi semuanya ini mempunyai suatu ciri atau khas, ya, yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Jadi karakteristiknya ini menciptakan keterkaitan antar ruang, ya. Jadi saling membutuhkan antara wilayah A dengan wilayah B, saling menghasilkan. Di pegunungan yang mana kita tahu, ya, ini menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Sementara di perairan itu menghasilkan ikan, ya. Jadi setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki karakter yang berbeda. Apa pengertian interaksi antar ruang? Nah, interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan, ya. Ini pengertian antar ruang tadi. Nah, bentuk-bentuknya ada integrasi antar ruang, ya, ada mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk ini interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Nah, yang kita kenal dengan mobilitas penduduk, ya. Kemudian ada komunikasi. Ini adalah interaksi melalui perpindahan atau ide yang kita kenal dengan informasi. Nah, informasi di sini bisa secara langsung maupun tidak langsung, ya. Nah, langsung dalam artian berarti saling bertatapan, ya. Kalau tidak langsung bisa saling membaca berita, melihat tayangan televisi, internet, dan lain-lain. Kemudian ada transportasi. Nah, ini interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Jadi contoh pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Nah, di sini nanti akan bertemu, ya, yaitu suatu interaksi melalui perpindahan barang. Nah, syarat interaksi antar ruang yang pertama adalah saling melengkapi. Kemudian yang kedua kesempatan antara, yang ketiga kemudian transparan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Jadi ada kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadi interaksi ke ruangan. Yang pertama adalah saling melengkapi, yang kita kenal dengan complementary at regional complementarity. Kemudian ada kesempatan antara, intervening opportunity. Kemudian transferability, ya. Nah, saling melengkapi yang mana kita ketahui kondisi saling melengkapi ini terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya wilayah A
merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B, nah, ini surplusnya adalah surplus ikan. Nah, maka A membutuhkan ikan, ya. Sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Nah, jika masing memiliki kelebihan surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Nah, jadi di sini akan terjadi yang namanya interaksi, ya, perdagangan saling melengkapi. Apabila masing-masing wilayah mengalami kelebihan surplus produksi komunitas dan saling membutuhkan, maka terjadi interaksi kedua wilayah tersebut. Yang kedua adalah kesempatan antara, ya, expanding opportunity. Jika seorang akan membeli suatu produk, maka akan mempertahankan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Nah, kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih, baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A yaitu bisa membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada di wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ke wilayah C, ya. Akibatnya ini akan terjadi interaksi antar wilayah A dengan B, ya, melemah. Nah, karena di sini melihat daripada kesempatan produk, ya, yang lebih dekat, yang lebih cost-nya itu rendah gitu, karena sama-sama menghasilkan ikan, karena ini jaraknya jauh, ya. Nah, ini bisa terjadi istilahnya kita dari satu tempat bisa beralih ke tempat yang lain di situ. Kemudian kemudahan transfer. Ini biasanya bergejolak, ya, di antara satu tempat ke tempat yang lain, ya. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya yang untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Ini adalah rumus ekonomi, ya. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Nah, jalan yang rusak, ya, sulit dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapai juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seorang nih akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B ini mengalami kerusakan, ya, sehingga tidak bisa dijual. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayur ke wilayah B. Nah, dia akan balik lagi ke wilayah A. Nah, jadi kemudahan transfer ini sangat dibutuhkan, ya. Artinya biaya terjadi interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antara ruang tidak akan terjadi. Ya, ibaratnya akan rugi, ya. Nah, ibaratnya sekarang ada kita bekerja misalkan di Jakarta. Nah, dengan pendapatan kita pengeluaran kos misalkan 100.000, kita mendapatkan kerja 50.000, berarti kita rugi, ya. Nah, ini jelas, ya, mungkin tidak akan terjadi karena itu tadi berarti kosnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kesimpulannya adalah ruangan adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan, ya. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, kemudian ada keadaan dapat serahkan dipindahkan, kemudahan transfer, ya. Nah, silakan kalian di sini ada tugas jelaskan pengertian ruangan, pengertian ruang, ya, kemudian jelaskan pengertian interaksi antar ruang, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang.
Kemudian apa saja bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadi interaksi antar ruang, ya. Tulis jawabannya di buku kalian, kirimkan ke folder tugas mikroskop time. Demikian pelajaran pada pagi hari ini, cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa dipahami. Silahkan diulang-ulang kembali ya agar kalian bisa dipahami. Adapun untuk bahan-bahannya silahkan kalian bisa mencari karena sekarang sudah tersedia ya, baik itu media-media pembelajaran yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.